من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما
menyambut penampilan yang pertama, yaitu penampilan dari TPA malam ataupun TPA sore. Baiklah, kepada TPA malam dan TPA sore, waktu dan tempat kami persilahkan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati
Pak Wali Kota Jakarta Selatan yang diwakili oleh Pak Wakil Camat Sulis. Saya yakin bahwa seorang ketua, seorang pemimpin adalah seseorang yang harus dilatih, bukan seseorang yang brojol langsung jadi ketua, brojol langsung bisa menjadi pemimpin. Tapi saya kira mudah-mudahan Pak Sutik sebagai orang yang memberanikan diri dan tekad untuk menyelamatkan, alhamdulillah. Terima kasih. Dan keluhan jamaah yang naik tangga telah sulit ya, karena udah mungkin sepuh gitu kan, perlu pegangan, berarti pengurus harus menyiapkan pegangan. Di toilet sana misalnya dulu ada sabun bersih gitu kan untuk semuanya, sekarang saya lihat juga menghilang, sudah nggak ada lagi sabun lagi, ada kita memperbaiki sarana dan prasarana kita sehingga Bapak dan Ibu nyaman di sini, bisa beribadah dengan baik, dapat mengembangkan tali silaturahmi dengan baik di masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang penuh. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu setuju perbaikan masjid ini? Saya ulangi lagi nih Pak, Bapak dan Ibu, karena kita tekad kita, masjid kita bersama. Apakah Bapak dan Ibu setuju untuk perbaikan masjid yang kita cinta ini? Perlu sekali lagi nggak? Sekali lagi, apakah Bapak dan Ibu setuju untuk memperbaiki masjid kita yang kita cinta ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, anak-anakku sekalian, pagi hari ini apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagai juga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang nanti tausiahnya akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Absi. Semoga beliau dalam perjalanan diberikan kemudahan sampai di masjid ini untuk sama-sama kita tanyakan nanti tausiahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam dan salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم السموة مولاي صل وسلم دائما على حبيب للخلق كل. Lebih keras, keluarkan suaranya untuk Rasulullah. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana مولاي صل وسلم دائما يا رب على حبيبك خير الخلق كل. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
المسلمين فرج على المسلمين اللهم صل عليه اللهم صل عليه يا واسعا صلوا على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة فنحن في أنس وراحة وحبور واستراحة نعمة الإسلام أعلى من نعمة حلت بساحة فحمدا لرب خصنا بمحمد هو رسول الله هو حبيب الله نبي معيد قد أنا هنا يوجد يبعث للأحمد والأسود اسمه محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا وإمامنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد أحبائي الكرام عباد الله الصالحين jamaah majlis maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam Masjid Nurul Iman yang sama-sama kita muliakan, yang Al-Bagir cintai, yang Al-Bagir hormati, yang berkenan hadir hari ini, antum yang duduk di dalam masjid, yang duduk di depan masjid, yang duduk di jalan. Kehadiran Anda pagi ini di hadapan Masjid Nurul Iman memang dipilih dan terpilih, dan Anda memang semua ditakdirkan untuk dapat berkahnya Nabi Muhammad. Maka insya Allah berkat Nabi Muhammad SAW, maulid di Masjid Nurul Iman tahun ini mengantarkan keberkahan, rahmat Allah turun untuk kampung kita. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW, Allah tetapkan ini maulid Nabi Muhammad tidak menjadi maulid yang terakhir kita hadiri di dalam Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari apa yang sedari awal dibaca, baik Yasin, tahlil, baca madihah, qasidah, maulid, rawi, sampai dengan ditutup acara pagi ini, semua pulang pasti membawa berkahnya Nabi Muhammad. Semua pulang pasti membawa rahmatnya Allah sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling dikit, paling kurang pulang dari acara ini yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya berkat Nabi Muhammad, berkat kanjeng Rasulullah. Tidak ada yang pulang dari tempat fa insyaallah kecuali hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Pulang dari tempat Allah berkahi umurnya, keluarganya di dalam keimanan dan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Pulang dari acara ini Allah berkahi semua urusan hidup kita, dan kita minta kepada Allah Masjid Nurul Iman pagi hari ini dengan maulid yang kita rayakan, kita peringati, kita sukseskan, kubahnya, lantainya, dindingnya, sampai seluruh yang ada di masjid ini zaduna fil mahsyar, akan jadi saksi buat kita besok di padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua dihidupkan hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat dapat syafaatul uzma. Amin amin. Yang belum dapat keturunan dapat keturunan, yang belum dapat jodoh dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh
Insyaallah barakah dunia, barakah akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan secara taksis, secara khusus, salawat salam yang kita hantarkan dari awal acara ini juga alhamdulillah dihadiri oleh para muallim, para tuan-tuan guru, juga kiaiat dan juga guru-guru agama, dan juga para tokoh-tokoh agama, juga para sesepuh orang tua yang saya muliakan, dan juga para tokoh masyarakat. Dari api yang besar ini yang akan menyentuh tubuhku berkat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kau titipkan dalam tulang rusuk. Makanya kalau buku Maulid Tiba, orang tua-tua dulu baca buku Maulid Tiba, betul tak? Ada buku Maulid Tiba, ada Maulid Berjanji, ada Maulid Saraful Anam. Itu dijelasin fi sulbil khalili Ibrahim ina kuliba bihi binar. Di dalam tulang rusuknya Nabi Ibrahim Allah ciptakan daripada di dalam rusuknya cahaya Nabi besar Muhammad. Hina kuliba bihi binar. Bahkan api yang besar pun tunduk dan berubah menjadi sejuk, sedikit pun tidak berani menyentuh kulit tubuhnya Nabi Ibrahim berkat cahaya Nabi besar Muhammad. Ini saya bukan lagi ngomong kisah-kisah cerpen, saudara, ini nyata, saudara. Dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab ulama dijelaskan Nabi Yunus pernah dimakan oleh ikan nun. Ikan nun, bukan ikan cana, ikan nun gede gitu. Waktu Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun, saudara, beliau dalam kitab diriwayatkan penjelasan tentang Nabi Yunus, ada dalam kitab ulama mengatakan hampir 4 bulan lamanya di dalam perut ikan nun. Ada dalam kitab menjelaskan hampir 14 hari, hampir 20 hari dalam perut ikan nun. Kemudian Nabi Allah Yunus memohon kepada Allah, ya ampunilah kesalahanku, muntahkan aku dari perut ikan nun ini berkat kekasihmu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, masih banyak terakhir. Wa kana sayyidina Musa kalimullah. Begitu juga Nabi Allah Musa kalimullah alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Beliau berdoa kepada Allah membawa seluruh umat pengikutnya di dalam perjuangan ketika diburu oleh pasukan Fir'aun la'natullah alaih. Nabi Musa berdoa kepada Allah, dengarkan baik-baik. Makanya Anda baca, saudara, apa saja dalam kitab dijelaskan itu. Kalau orang ngaji sama guru, sama kiai, ini bagus, saudara. Itu dijelasin. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dan seluruh umatku, kaumku, belahlah lautan ini dengan berkat nama kekasihmu Muhammad Rasulullah. Saya lagi ngomong, oh, tidak boleh buka. Apa yang terjadi, saudara? Dengarkan baik-baik. Allah selamatkan Nabi Musa alaihi wasallam bisa lewat menjembatan Siratal Mustaqim berkat wasilah dalam doanya menyebut nama Nabi besar Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bersabda dalam hadis, "Faman sa'aliyal wasilah, faman sa'aliyal wasilah hadat tahu syafa'ah." Siapa orang di antara umatku yang lidahnya basah di dalam doa dan di dalam doanya dia minta kepada Allah, setiap doa yang dia minta kepada Allah, dia sebut namaku di dalam doanya, dia bersolawat kepadaku di dalam doanya kepada Allah, halat lahu syafa'ah. Simak baik-baik, halat lahu syafa'ah, maka orang itu berhak mendapatkan pertolongan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya saudara, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin katakan kullu doa, ini simak, awal kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad menunjukkan suksesnya seseorang hari ini, saudara, apabila dia mengikuti Nabi Muhammad, dia dapat dunia beserta isinya. Saya bukan ngomong, itu Al-Quranul Karim perintahkan dalam firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur.
simple nih, saya jelasin bukan menurut kemauan saya, cara saya, tapi saya sampaikan kepada Anda paham. Kita baik-baik. Apa kata Allah? Rabbur Rahman Jalla wa'ala, kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka semua umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jikalau mereka ingin mendapatkan cintaku, jikalau mereka ingin mendapatkan kasih sayangku, jikalau mereka semua ingin mendapatkan rahmatku, jikalau semua mereka ingin mendapatkan ampunan dosa-dosanya dariku, jikalau mereka semua ingin senang di dunia, ingin selamat kubur, ingin selamat besok di akhirat, caranya mudah. Caranya mudah. Fattabi'uni. Cukup sampaikan kepada mereka, ikutilah engkau wahai Muhammad, ikutilah engkau Nabi Muhammad, ihya bisunnati, mencintai beliau, menghidupkan amalan, akhlak, sifat dan apa yang ada dari Nabi. Siapa yang mengikuti Nabi, siapa yang mencintai Nabi, siapa yang betul-betul selalu lidahnya basah, jiwa raganya di dalam bersalawat kepada Nabi, maka kata Allah, yuhibbukumullah subhanahu, yuhibbukumullah, maka sampaikan kepada mereka, akan kuturunkan cintaku untuk mereka berkat mereka mengikuti engkau wahai Muhammad, berkat mereka semua menghidupkan apa yang kau amalkan wahai Muhammad, yuhibbukumullah, akan kucintai orang-orang itu, wa yaghfir lakum, dan aku pasti akan ampuni dosa mereka berkat kecintaannya kepada engkau wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat saudara, bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad. Sebelum saya lanjut, dari 2 jam ceramah tinggal 10 menit sambil nunggu bulan montong disiapin, sambil nunggu apa namanya, nasi kulit siap. Saya udah ngomong sama panitia dari DKM, orang tua kita lebih minta maaf dari sini langsung pulang. Masih ada acara siang ini di Bekasi, siang ini di Bekasi, malam ini di Cikarang, besok di Bandung, lanjut lagi acara di Indramayu. Itu semua kalau ada yang undang. Kalau ada yang undang di sini aja sih, di rumah sare. Saudara, enggak. Tadi udah mau menit maaf. Jangan repot-repot, enggak. Saya habis ini langsung pulang, nggak pakai makan lagi loh. Langsung naikin ke mobil aja gitu. Ya. Siap. Jangan. Jangan. Usahain jangan lewat sini, kayak enak. Jangan di belakang sini. Saudara, baik. Sebagai penutup momen pertama dalam singkat acara yang sangat berkah ini, seketika seseorang yang mencintai Nabi Muhammad dan bentuknya hari ini menjadi sebuah jalan untuk dia dekat dengan Allah, saya yakini hari ini pintu rahmatnya Allah terbuka dan Allah menanti siapapun di antara anda yang mengharap ridhonya Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Kenapa tidak? Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata, man hadara maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menghadiri acara di mana diceritakan sejarahnya Nabi Muhammad. Makanya sangat sayang kalau acara Maulid Nabi Muhammad yang diomongin masalah politik, saudara. Kalau panitia masjid DKM bikin Maulid Nabi Muhammad, mohon maaf saya bukan mau ini, tapi kalau DKM diadakan Maulid Nabi Muhammad yang diceritain masalah politik, jamaahnya nggak usah suruh pada hadir, kirimin kotak ke HP jamaah warganya, suruh nonton aja di YouTube masing-masing, karena setiap hari bisa dilihat. Betul. Terlalu murah kalau sampai Maulid Nabi Muhammad dicampur adukan dengan politik, saudara. Betul. Keagungan Allah atas Nabi Muhammad, simak baik-baik, nggak usah ngebahas yang lagi di sono, yang di sini. Bahas yang paling mulia. Hari ini Nabi Muhammad turun dengan ridhonya buat kita, cinta dan bahagianya Rasulullah dengan Masjid Jami'ul Iman beserta warganya. Amin. Imam Syafi'i berkata,
Man hadara maulidin Rasul, siapa orang yang datang ke acara peringatan dan dibacakan maulidnya Nabi Muhammad, kemudian datang duduk di itu tempat, enggak nyumbang, enggak bantu uang, dirham demi dirham, rupiah demi rupiah, real demi real, dia enggak keluarkan dolar demi dolar. Dia datang hanya sebagai tamu di Masjid Nurul Iman dalam kitab Imam Syafi'i. Dia enggak ikut mukul rebananya, enggak mukul hadrahnya, enggak ikut baca rawihnya, enggak ikut gelarin karpetnya, enggak ikut bungkus-bungkus dari persiapan sampai ke makanannya. Dia datang hanya sebagai tamu, tapi gembira hatinya dengan peringatan maulid itu. Hatinya show rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka duduknya saja di itu acara maulid, kata Imam Syafi'i, pahalanya sama seperti membaca 1000 sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Buka kitab Imam Syafi'i saja, duduknya saja sama pahalanya seperti membaca 1000 sholawat kepada Nabi besar. Tunggu sebentar, barusan siapa yang dapat pahala sama seperti membaca 1000 sholawat? Mereka yang hadir dalam mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad, cuma duduk. Terus bagaimana pahala yang mukul hadrah? Terus bagaimana pahala yang baca rawihnya? Terus pahala yang keluarkan hartanya di dalam mensukseskan acara maulid? Terus bagaimana dia yang membuat sebuah manfaat di dalam acara maulid itu? Panitia yang Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya beruntung, beruntung. Orang kalau maulid itu makanya doa. Itu kalau lagi marhaban tuh gimana marhaban? Marhaban. Selamat datang. Yang ditunggu selamat datang itu Haji Ibrahim, Bang Sidik. Siapa yang Nabi tinggal Muhammad. Yang disambut Nabi Muhammad, kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tadi dengar nggak para Nabi berdoa kepada Allah? Doanya dikabulkan oleh Allah berkat menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau kita berdiri dalam keadaan marhaban mahlul qiyam asraqar, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Nabi salam alaika, salam ya Allah, kami umat Nabi Muhammad mohon kepadamu berkat Nabi Muhammad, meminta kepadamu ya Allah, kabulkan hari ini saya punya anak ya Allah dalam keadaan susah dalam belajar, sulit di dalam mengerjakan ibadah. Ya Allah, saya punya suami saya ya Allah sulit dalam ibadah. Ya Allah, saya punya istri saya ya Allah jauh dari sabar, tidak bersyukur ya Allah. Berikan nur Nabi Muhammad, berkahnya Nabi Muhammad, jadikan anak-anak saya ya Allah orang-orang baik, pasangan saya ya Allah, rumah tangga saya ya Allah, berkat Nabi Muhammad, berkatnya Nabi Muhammad ya Allah. Inna Allah was-sami wal-basir. Allah dengar, Allah melihat. Cuma orang Indonesia, saya beritahu pada hampir di 40 semua kitab Imam Nawawi Al-Bantani dibaca, dipelajari. Lahir di bumi Banten, siasatnya boleh dipendam di samping. Padahal saudara, di pemakaman Ma'la Mekah itu saudara, kalau saya bawa jamaah, saya selalu datangi dan beritahukan itu yang di samping istrinya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, itu ulama satu-satunya yang ada di pemakaman ini. Sebelum ada ulama bernama Mbah Maimun Jubair terakhir, ulama dari Lembang. Sebelum Syekh Yasin Al-Badari,
Itu ada Syekh Muhammad bin Umar lalu. Jadi yang boleh dikubur di situ saudara hanya kalangan dari Ahlul Bait, keluarga kerabat Rasulullah yang boleh dikubur di situ, dan ulama-ulama besar dari negara-negara luar yang berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu nggak sembarangan boleh dikubur di situ saudara. Tapi ternyata Imam Nawawi boleh dikubur di samping bahkan istrinya Nabi Muhammad. Apa amalannya? Beliau mengajarkan cuma satu, kecintaan kepada Nabi Muhammad, bukan tidak, tapi bahkan di dalam darah yang mengalir di tubuhmu, jadikan kecintaan kepada Nabi Muhammad, karena kalian pasti akan butuh Nabi Muhammad besok di akhirat. Juru selamat kalian adalah Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, kalau orang hadir di dalam acara maulid dia doa, insya Allah dikabulin Allah. Amin. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkata, man jalasa fi maulidir Rasul. Ini Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Siapa orang yang duduk di acara maulidnya Nabi Muhammad, kemudian duduk di itu tempat dalam keadaan setiap mendengar nama Nabi Muhammad diucap, masami'u asma'u habibullah. Siapa yang mendengar nama-nama Nabi Muhammad dalam acara itu, kemudian setiap mendengar dia membaca dan menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, hatinya ikhlas di dalam mengucap. Ini Imam Ghazali saudara yang katakan. Maka kata Imam Ghazali, tidaklah dia dalam keadaan duduk, sebelum dia berdiri dosanya sudah diampuni oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kata Imam Ghazali, ketika dia berdiri di dalam membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka sebelum dia duduk dosanya sudah diampuni oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya bu, lihat orang tua emak-emak kita zaman dulu, termasuk saya. Di kita kalau dulu orang tua-tua tuh, ibu-ibu tuh cintanya sama anaknya, masya Allah. Digendong tuh kalau bayi dibacain sholawat, betul? Iya gak? Ibu-ibu cintanya saudara anaknya digendong dibacain sholawat. Walaupun kadang-kadang ada bahasa Indonesianya nggak pakai sholawat. Anak raja. Padahal anak tukang ojek. Anak raja. Padahal anak tukang parkir. Tapi karena kecintaan ibu kepada itu, anaknya tetap dipanggil raja, betul ya? Anak raja. Kau anak raja itu raja Ambon. Saudara, itu salawat ala Nabi Muhammad kalau itu dibaca dalam keadaan ikhlas kepada Allah, maka kata Imam Ghazali, sebelum dia duduk dalam keadaan berdiri dia membacanya, sebelum duduk dosanya sudah diampuni oleh Allah. Sebelum duduk dosanya sudah diampuni oleh Allah. Simak baik-baik, kalau dosa saya diampuni oleh Allah berkat membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Anda jangan tanya lagi penyakit yang ada dalam tubuh Anda hari ini dan belum sembuh. Anda jangan tanya lagi kalau Anda hari ini punya hajat dan hajat Anda belum dikabulkan oleh Allah. Anda jangan tanya lagi tentang bagaimana Anda diberikan petunjuk agar mendapatkan kesuksesan dalam hidup di dunia. Dosa saja diampuni oleh Allah, apalagi urusan dunia semata. Subhanallah. Muhammadin. Lebih keras. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Allahumma shalli yang di belakang, yang di dalam, semua keluarkan suaranya. Allahumma shalli alaihi sayyidina Muhammadin.
kami lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dalam. Berkat salawat yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Berkat salawat ini semoga Allah terangkan hati jiwa raganya menjadi hamba Allah yang saleh-saleh. Wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ujra salatan tubassiruna biha wa lana wa lahu wa jami'a wa muhalimina يومنا اللهم صل عليه صلى على النبي محمد. Saudara tahu Capi? Gua Kecapi tahu. Tahun berapa di Rado Dalam dulu di masih ada baru Kecapi? Udah lupa kalau semua. Saudara tahu Manggis? Gua Manggis tahu. Tahu gua dulu ya? Saya mau tanya orang ada dalam di sini jawab yang kompak. Jawab yang kompak. Jangan mata saya menjadi jawab yang kompak. Ada orang ada dalam yang mau makan gulai sama kulitnya. Ada orang ada dalam yang mau makan manggis sama kulit-kulitnya. Ada orang ada dalam yang mau makan kecapi sama kulit-kulitnya. Jadi jawab yang kompak. Kulit durian, kulit kecapi sama nggak manfaatnya sama buahnya? Beda. Nggak ada makan kan kulitnya? Baik, jawab yang kompak. Ini lagi siapin durian yang buat kami. Ini acara istimewa. Semua ini acara udah pasti berkah, masya Allah. Tenang, kamar dalam pulang. Udah disiapin sama panitia semua, ya. Yang main hadroh udah disiapin. Satu orang 100.000 besok presiden yang baru di tahun sekian ngisi presiden. Sampai nanti mengalir darah. Itu karena sebab susunya. Satu tetes air susu ibumu kata Nabi Muhammad. Seandainya kau ingin membalas kata Rasulullah, kau bisa angkat seluruh laut di dunia ini, di dunia ini kau angkat dengan dua tanganmu. Kau antarkan ke ibumu untuk mengatakan, Bu, terima kasih, ku balas satu tetes air susumu dengan laut yang ku gendong dengan kedua tanganmu, dengan kedua tanganmu. Kata Nabi Muhammad, demi nama Allah tidak cukup membalas satu tetes air susu ibumu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara bersyukur masih ada yang gembira ini. Kalau ada masalah rumah tangga kata Nabi, haram kamu ceritakan kepada kedua orang tuamu, haram fa'inahu haram. Kalau ada masalah rumah tangga jangan ceritain orang tua. Kenapa? Sahabat bertanya, kata Rasulullah, yang terjadi atas orang tuamu bukan cuma mendengarkan, tapi dia akan bawa dalam semua keadaan hari-harinya. Dia ibadah, dia ingat keadaan dirimu, rumah tanggamu. Dia masak, dia makan, dia dalam sehari demi hari bahkan tumbuh penyakit dalam tubuhnya sebab memikirkan engkau. Dan Nabi bersabda, man ada walidayhi faqad aqahuma. Siapa yang buat orang tuanya sedih, bukan buat orang tua yang sakit hati, belum buat orang tua yang nangis, baru sedih memikirkan masalahnya anak itu, faqad aqahuma. Anak yang durhaka itu, yang anak durhaka itu di orang tuanya sedih, maka dia sudah dihitung oleh Allah menjadi anak durhaka. Na'udzubillah min. Kalau ada masalah rumah tangga, datang ke Allah. Dan saya beritahukan, kalau mau cerita aib rumah tangga, mohon maaf, ceritakan dalam doa, sujud di malam hari,
kemudian Anda temui seorang ulama, karena ulama itu pegang dalil untuk menjadi seorang yang menjaga rahasia rumah tangga Anda sampai mereka meninggal. Dan hebatnya orang-orang soleh alim itu bukan cuma mendengar masalah rumah tanggamu dan tanpa solusi, melainkan orang-orang alim itu dia akan memberikan solusi, petunjuk, bahkan menjaga dirimu di dalam tempat. Ingat Bu, Pak, di penutup, kalau Anda dulu pernah ninggalin rumah orang tua saat jenazahnya terakhir Anda lihat, betul ya Bu? Pak, masih ingat ya? Mohon maaf, tuh kalau bapak kita meninggal, mak kita meninggal, ingat ya masih? Saya ingat dulu Mas, apalagi Anda yang baru berapa tahun ditinggal almarhumah. Mudah-mudahan mereka semua Allah rahmati dan Allah senangkan mereka. Saudara, dulu waktu mak kita dimandikan, kita ada di mana? Waktu abah kita dimandiin, ayah kita dimandiin, kita ada di mana? Kita ada di samping jenazahnya. Dan demi Allah, atas masa hidup yang Allah berikan kepada kita, belum pernah kita merasa sedih. Terima kasih. Nikah hari 4. Amin. Ya, saya. Mewah banget tuh. Bukan merah lagi, merah. Ya, Masya Allah, terima kasih. Nanti hadir setiap akad nikah itu dari 1 sampai 4. Makasih ya. Jazakallah ya. Saya mau minum takut mata, cuman saya doang yang merah. Iya, nah, dingin nih. Bang dingin. Iya, ya bikin. Gimana? Baru beli udah namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih jazakallah khair. Saya minum berbarokah. Ya, yang dibungkus sudah. Ya. Jus apa nih? Apa? Beneran ada di dalam sini. Masya Allah. Baik, jazakallah khair. Saya tutup dengan ibtihal. Sama-sama simak. Biarkan Masjid Nurul Iman jadi saksi hari ini. Waktu jenazah almarhum orang tua kita meninggal, kita ada di samping jenazahnya. Saudara, waktu itu saya kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Waktu saya punya orang tua meninggal, saya kelas 1. Semua saya punya keluarga kasih duit saya. Satu pun tidak ada saya terima. Setiap yang ngasih uang saya bilang, saya nggak mau uang, saya mau orang tua saya. Saya mau orang tua saya. Kelas 1 SD. Yang ada dari hari itu jenazah orang tua saya berkata, saya sudah tidak berhenti nangis kecuali tidur. Saudara, waktu jenazah jadi mandiin, saya sakit kakinya, walaupun saya kecil. Saya belum banyak masalah, belum banyak membebani, walaupun saya sudah mungkin merasakan hal itu, yaitu tidak bisa berpisah. Apalagi kita yang sudah berumah tangga dan hari ini punya anak mantu dan orang tua kita meninggal. Berapa banyak kita senang, orang tua kita susah, kita gak peduli. Berapa banyak waktu mak kita hidup, waktu kita makan enak, kita kayak gitu orang tua kita. Waktu kita punya masalah kebahagiaan rumah tangga sama anak istri suami kita gak pernah ajak orang tua kita. Tapi kalau kita ada masalah, kalau kita punya problem, kalau kita punya hal yang cobaan besar, kita cari rumah kita. Kalau lagi susah, cari orang tua. Kalau lagi senang, ya udah orang tua. Itu waktu jenazahnya meninggal, kita usapin kaki itu. Kita bilang maafin saya, minta ampun, minta ya Allah, mama belum sempat nyenengin banyak salah. Itu air mata kita, saudara, nggak bisa ditutup-tutup itu, macam kerandol gitu, saudara. Betul? Waktu jenazahnya dibungkus kain kapan? Masih ingat saudara, waktu jenazah almarhum orang tua kita meninggal itu, saudara? Itu jenazah dibungkus, kita usapin, kita ciumin kepalanya, kaki ke kepala ke kaki. Kita bilang apa? Maafin. Dulu saya sering bikin rumah, bikin kamu. Dulu saya lebih banyak mementingkan kebutuhan rumah tangga saya dibanding rumah bapak. Apa yang terjadi? Bergeming, bergetar untuk menjawab pertanyaan kita. Waktu jenazah masih benar gugur, kita ikut sepanjang jalan, air mata kita buka antoni dan masuk ke dalam kubur kita yang tendut.
Kita yang ngajarin terakhir. Berpisahnya antara orang tua itu dengan anaknya sudah mulai dekat. Ketika tanah masuk ke pipi yang berhenti tanahnya, ada di bawahnya mati. Itu tanah timbul sampai atas, kita tekan, kita tinggalin orang tua kita. Hari ini berpisah sudah. Nabi berpesan kepada kalian yang sudah pernah merasakan kejadian itu, ada hadisnya yang mengatakan, maka pesan Rasulullah, kullu wahid fasayuka. Kalau kamu pernah menangis saat ditinggal orang tuamu yang begitu luar biasa cintanya kepadamu, kau menangis saat ditinggal orang tuamu yang karena luar biasa selama ini perhatiannya kepadamu, fasayuka, jangan lupa kata Rasulullah, jangan lupa, jangan terlena. Sebentar lagi anak menantu dan cucumu sebentar lagi juga akan menyaksikan dirimu dimandikan oleh kalian. Sebentar lagi anak cucumu, istrimu, keluargamu, pasanganmu juga akan menangis melihat jenazahmu. Jangan lupa, ulubakin fasayuka. Semua yang pernah menangis kemarin fasayuka. Sebentar lagi teman-teman, kerabat, tetanggamu akan datang ke rumahmu dan menangisi jenazahmu. Wa kullu na'im fasayuka. Dan semua yang pernah kau gotong jenazahnya kata Rasulullah, fasayuka. Jangan teledor, jangan lupa. Fasayuka. Sebentar lagi jenazahmu juga akan digotong. Maka saudara, dalam hikmah maulid ini jaga hubungan kita orang tua. Dia meninggal, orang tua saya sudah meninggal, apakah selesai bakti saya kepada orang tua? Nabi menjawab seperti pertanyaan sahabat. Maka jawaban Nabi, tidak ada kata selesai di dalam bakti kepada orang tua, walaupun kedua-duanya sudah ada dalam kubur, ataupun kedua mertuamu adalah sama orang tuamu, tidak ada bedanya. Kedua keempat orang ini adalah orang yang terus kau harus berbakti walaupun sudah meninggal. Caranya bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, tidaklah kau hidup dalam pagi sampai sore dan malam kecuali kau selalu menyebut dalam doa Rabbi birli. Dan Nabi katakan, seorang bertanya kepadaku, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar usahaku maju, bagaimana agar rizkiku maju, rizkiku berkah? Kata Nabi Muhammad, caranya mudah, cukup jangan sampai lupakan setiap hari berdoa kalimat dengan membaca doa ini, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, wali walidayya warhamhuma kama. 3 kali kata Nabi, siapa yang membacanya dalam satu hari, apalagi habis sholat selalu dibaca, maka orang itu tidak akan pernah kurang rezekinya kata Nabi Muhammad SAW. Baru baca doa, maka doa orang tua. Kalau ada rezeki sedekah, ingatin ya Rabb, sedekah saya hari ini buat saya punya abah, buat mak saya almarhumah ke masjid. Jangan nunggu kotak keliling, saudara. Anda datang ke masjid, tanpa orang lihat, masukin sedekah. Saya jadi pahalanya buat mak saya begitu cinta sama saya. Dulu kalau saya habis Jumat, saya sudah jamu makan, disiapin makan. Nih, saya sedekah buat hadiah mak saya dalam kubur. Nih maulid, saya sumpah ya Allah, pahalanya buat saya punya mak biar dikumpulin dengan Nabi Muhammad. Makanya kalau masih hidup senengin. Kalau ke orang tua jangan tegak, usahain kalau ke orang tua badan nih. Kalau ke orang tua tuh usahain mampir ke orang tua badan ini. Kalau apalagi ke rumah guru, kalau rumah guru lebih, rumah orang tua guru, usahain badan kudu coba miring. Maksudnya kenapa pintunya miring? Bukan. Tentengan. Separuh Al-Famidi itu ada di tangan kanan. Itu sudah. Separuh hero ada di tangan kanan. Bi boleh nggak miring? Nggak pakai miring, jalan lurus boleh. Datang bawa 20 gram emas. Datang bawa kunci mobil buat orang tua. Insya mudah-mudahan Allah kasih pakai umur buat orang tua. Yang terakhir, nih pengurus, beritahukan kepada semua warga Masjid Nurul Iman, 3 orang yang ketiga ini juga tidak akan melihat wajah Nabi. Apa kata Rasulullah? Orang yang tidak bisa melihat wajahku. Yang ketiga adalah seorang muslim yang memutuskan tali silaturahmi kepada muslim lain. Adik tidak mau berteguran kepada kakak, kakak tidak lagi mau berteguran kepada adik, anak tidak lagi mau berteguran kepada mertua, walhamdulillah, menantu tidak lagi mau datang ke rumah mertua, tetangga dengan tetangga.
Ini manusia kata Nabi Muhammad, kalau sampai meninggal dunia dalam keadaan memutuskan demi Allah semua amal ibadahnya mahjub, maka amal ibadahnya nggak diterima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, dan acara ini akan menambahkan kebaikan buat kita yang cinta Nabi akan selalu bersalawat kepada Nabi. Ayo usahain yang senang Nabi, cinta Nabi, hadirin pengajian-pengajian yang majlis Nabi Muhammad SAW di Masjid Darul Iman. Baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ramaikan biar ini masjid jadi saksi buat Anda di dalam berkumpul di taman surga di dunia, insya Allah besok di akhirat kumpul di taman surga akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ishfa'alana lana lana mudah-mudahan Allah berkati. Pesan saya, jangan berkata nanti dalam urusan ibadah. Pesan saya, jangan pernah berkata nanti aja. Entar aja karena kalau urusan ibadah, kalau Anda bicara seperti itu, at-takhawuf kata Rasulullah, aku khawatir kepada kalian saat kalian bilang nanti ternyata ibadah itu adalah ibadah terakhir yang dipersilahkan untuk Anda. Maka jadikan ini maulid juga mungkin jadi maulid yang terakhir buat kita. Kita nggak tahu. Kalau Anda tidak sekarang untuk datang kepada Nabi Muhammad dan mengungkapkan rasa syukur Anda kepada Nabi Muhammad menjadi umatnya, maka Anda adalah orang yang dulu. Dan mudah-mudahan acara ini membawa berkah dari Allah turun buat kita dan kampung kita. Kampung sini semua insya Allah besok lahir anak cucu keturunan jadi orang-orang soleh. Besok lahir di kampung ini insya Allah seorang ulama besar yang membawa manfaat untuk umat Nabi Muhammad di negeri ini. Amin. Kita doakan semua keluarga kita yang sedang sakit hari ini, Allah angkat sakitnya dan Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Abdul Maqul tubuh kanan Nabi ulama qabl. La
بالحج والعمرة يا رب وارزقنا يا رب حسن الخاتمة وارزقنا يا رب حسن الخاتمة وارزقنا يا رب دخل الجنة فردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم. يا عالم عالم الشفاعة كل قربة جديدكم يا أهل البلاد كل حاجة بني نيتنا ونيتهم يا رب حاجتنا وحاجة الحاضرين يا رب ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يتريم على وبالعجل وبالنسر في الفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آمين آمين يا الله يا رب. قبول.